Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini Rabu 13 November 2024. Bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ. Saudara, sejumlah informasi akan segera hadir untuk menemani pagi Anda. Berikut kami sajikan 2 laporan utama Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas bersama sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih terkait bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran bekerja serius dan kompak dalam menangani bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores, Nusa Tenggara Timur. Saudara, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 9 km. Saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki berstatus level 4 atau awas. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan 1.100 rumah untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Rumah tersebut akan dibangun setelah melalui tahapan verifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN. Meski Marapi naik ke level 3 atau siaga, beberapa waktu lalu masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Marapi di Sumatera Barat seperti di Corong, Cumantiang, dan Batang Silasiah masih menjalankan aktivitas seperti biasa. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita uang senilai lebih dari 301,9 miliar rupiah yang diduga merupakan hasil korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Komisi Yudisial menyatakan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur yang membebaskan terpidana kasus pembunuhan dan penganiayaan Ronald Tanur terbukti melanggar kode etik berat. Ketiga hakim tersebut juga direkomendasikan untuk dipecat. Informasi lainnya, Saudara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta maaf karena ada karyawan di kementeriannya yang terlibat praktik judi online. Menkom Digi juga mengatakan alat canggih untuk pemberantasan dan pengawasan masih belum cukup menangani judi online. Polda Metro Jaya kembali menetapkan istri DPO berinisial A sebagai tersangka terkait kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia lantaran terlibat tindak pidana pencucian uang dalam kasus tersebut. Dari tangan tersangka baru ini, penyidik menyita uang miliaran rupiah, puluhan buah perhiasan, jam tangan mewah, hingga beberapa barang bukti lainnya. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi, kami akan kembali sesaat lagi. Selamat pagi, terima kasih Anda kembali bersama kami, Klik Indonesia Pagi TVRI. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, Satuan Narkoba Polres Asahan Sumatera Utara menangkap 4 orang kurir narkoba di perairan Bagan Asahan dan menyita 18 kg sabu dan 86.500 butir pil ekstasi. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sudah mengantongi nama calon wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Saat ini Polri masih melakukan proses seleksi guna menentukan pengganti Komjen Pol Agung Andrianto. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menerima surat Presiden terkait calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Surat Presiden itu telah diterima DPR RI sejak 4 November 2024. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan anggota korporasi The United States Indonesia Society di Hotel Four Seasons, Washington DC, Amerika Serikat. Kepala negara mengungkapkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat antusias untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Jelang pemilihan kepala daerah 2024, total tepat pemungutan suara di Sumatera Barat tercatat mencapai 10.846 TPS. Dari total tersebut, 3 TPS di radius 4,5 km di bawah Gunung Marapi di Kabupaten Agam akan dipindahkan ke wilayah Nagari yang sama.
Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat memperkuat pengawasan guna memastikan iklan kampanye dan pemberitaan berimbang tanpa berpihak untuk menjaga integritas pemilu. Korps Brimob Polri menggelar latihan bersama dengan kepolisian Prancis untuk meningkatkan pengamanan jelang Pilkada serentak 2024. Latihan bersama juga dilakukan sebagai upaya penanganan serta pengamanan unjuk rasa dan tindakan anarki. Polri menyiapkan sejumlah langkah untuk antisipasi potensi polarisasi di masyarakat jelang Pilkada serentak 2024, diantaranya melalui calling system. Polri juga bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan pemblokiran laman yang menyerang berita bohong. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut potensi kerawanan saat Pilkada serentak 2024 cukup tinggi. Sebanyak 202 wilayah masuk dalam radar pengawasan karena potensial memanas dan ricuh pada pelaksanaan Pilkada. PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat menyiapkan pasokan listrik andal dalam mendukung kesuksesan Pilkada serentak 2024. Sebanyak 240 lokasi menjadi prioritas pasokan listrik selama masa siaga Pilkada, seperti kantor KPU dan Bawaslu, serta TPS yang ada di seluruh wilayah Sumatera Barat. Beralih ke informasi berikutnya, Saudara, Sekretaris Liga Arab menyatakan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa akan segera memutuskan untuk membekukan keanggotaan Israel. Serangan Israel ke Gaza, Palestina telah memicu konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Sebanyak 13 induk organisasi olahraga atau Inorga ambil bagian dari kategori eksebisi pada gelaran Jakarta Sport Festival 2024. Jakarta Sport Festival akan diadakan pada tanggal 16 hingga 17 November 2024. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi. Terima kasih Anda kembali bersama Klik Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, jaminan kesehatan saat ini telah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, terutama bagi kaum perempuan. Perempuan dinilai rentan dengan gangguan kesehatan sehingga perlu jaminan kesehatan agar memiliki kualitas hidup yang baik hingga hari tua. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa.